Oke, aku Fajar dari Agent of Change. Kali ini kita akan nongkrong, tapi nongkrongnya nggak biasa aja nih. Nggak hanya sekedar ngopi, apa nugas gitu, enggak. Kita kali ini mau nongkrong dan kita bicara bareng sama ownernya. Kita sharing masalah perkopian di Kota Malang ini. Karena kan di perkopian di Kota Malang ini sangat menarik nih. Isinya banyak dan selalu rame gitu loh. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang butuh tempat nongkrong, butuh tempat chill, butuh tempat buat nugas. Nah, gimana sih sudut pandang kopian dari ownernya sendiri itu? Karena emang itu hal penting gitu loh. Dan kita nanti juga tarik sudut kopian dari sudut pandang mahasiswa tentunya. Karena kita dari Agent of Change adalah generasi perubahan. Yuk kita gas. Halo, Chris. Gimana sehat, Chris? Duh, pesan apa ya? Menunya di situ dong. Iya. Oke. Kayak biasanya aja, Chris. Biasanya aja. Kopi susu panas. Kopi panas ya? Chris, ntar kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing masalah kopian bisa nggak? Bisa mas. Boleh. Jadi ntar emang konsepnya kan ada ngobrol kopian dari sudut pandang mahasiswa sama dari owner langsung. Boleh. Oke. Kita di sini langsung ngobrol aja ya. Yes. Aduh. Gimana? Perkenalan, Bang. Lu dari... Ya, gue dari... Jangan bilang dari tadi gitu. Oke. Enggak lah. Gue dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Gue dari Fakultas Vokasi, jurusan film dan televisi gue. Oh, film? Iya, Gila. biasa aja sih. Ini kan nama program kita kan Agent of Change ya. Oh, Emang generasi perubahan gitu ya? generasi perubahan. Perubahan aja. Jadi di sini Anda salah satu narasumber generasi perubahan. Wah. Terus ada teman kita satu lagi ntar dari sudut pandang owner kita ngobrolin masalah kopian. Gitu, oke. Kan generasi perubahan nggak jauh dari tempat-tempat nongkrong gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau lu sendiri lebih prefer nongkrong di tempat kayak gimana, Bang? Dengan kebutuhan berdamai. Berdamai ya? Kalau masalah nugas kan udah lah ya gitu. Padahal kita generasi perubahan. Iya. Oke. Nggak apa, kita konteksnya di sini ngobrolnya kalau masalah ngecil-ngecil aja gitu. Kalau gue sih emang lebih suka yang kayak gini ya, Kayak Toiwo gini? Iya, nggak rame gitu. Maksudnya itu bukan nggak rame karena menunya bukan, tapi emang kayaknya menurut gue pribadi sih ini gimana? Toiwo ini kayaknya emang buat nge-chill gitu, Nge-chill. nyantuy lah. Tapi di sini buat nugas juga cocok loh. Iya, sosok banget. Cocok.
Gue lumayan sering sih nugas di sini. Apalagi si ownernya, si teman kita nanti Kristo itu kalau ngeplay playlist musik tuh aja banget. Iya, Nah, bener-bener. Gue setuju itu. gimana rasanya jadi mahasiswa? Ini kan mengemban amanah baru nih. Hmm. Amanah ya seperti program ini generasi perubahan, fase perubahan. Gimana rasanya mengemban tanggung jawab itu? Kalau gue sih, kalau masalah tanggung jawab ya cuma cuma nilai doang sih. Karena bertanggung jawab sama orang tua kan. Tapi kalau buat kedepannya gue sendiri sih masih bingung ya. Aduh. Masih bingung mau jadi apa ntar, mau gimana kedepannya, masih bingung sih sampai sekarang. Makanya gue lebih sering nongkrong juga, sekalian nyari relasi lah. Relasi. Orang-orang lihat kan kita nongkrong kayak bener-bener nggak ada kerjaan, ngabisin duit. Padahal dibalik kata nongkrong itu ada alasannya kan? Iya, bener-bener. Lo lebih banyak alasan buat nongkrong tuh apa bang? Sampai sekarang sih masih buat nugas. Kalau relasi itu, kalau gue pribadi nih, kalau buat gue nongkrong nih, gue harus dapat relasi, itu kayaknya bakal jadi nyebelin kalau nggak dapet gitu. Emang target nongkrong itu ya? Buat bikin tugas sih iya, tapi kadang-kadang kan relasi itu bisa datang aja gitu. Kadang ya gue sering nemu mahasiswa lain juga di sini. Seru sih. Iya. Kebetulan dia juga dari fakultas lain gitu. Terus kita kenalan juga di sini. Berarti nongkrong itu salah satu metode buat ngebuka perspektif baru. Setuju banget. Setuju banget. banget. Karena kan kita kalau nggak ketemu orang gitu kan kita nggak tahu pikiran orang lain. Iya, bener. Malah kita fokus ke pikiran kita sendiri. Nah, itu kan yang kacau ya. Kayak kita jadi merasa kayak gimana gitu. Anjay. Jadi gitu. Iya gitu. Terus kan nih lu tertarik banget nih sama Gelo. Datang aja. Ini oke, thank you, siap Bang Kristo. Lagi dong. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang kepotong tadi ya. Iya. Ini kan lu sering banget nongkrong gitu. Seret. Buat dapat target-target yang lu ceritain tadi. Relasi, ngelarin tugas, berdamai diri. Anjay, berdamai diri. Kira-kira kalau lu ketemu sama owner di tempat lu nongkrong gimana? Apa bakal ada pertanyaan apakah gitu nggak? Kan selama ini lu nongkrong dari sudut pandang orang yang nongkrong di tempatnya orang. Iya benar. Bayangin kalau lu ketemu orangnya, apa yang pengen lu sampaikan? Ini bukan kritik apa saran ya, yang benar-benar pengen lu sampaikan apa? Soalnya di sini emang ada narasumber satu lagi. Ini dari sudut pandang owner, kita ngobrolin masalah kehidupan nongkrong menongkrong. Nah, gitu. Jadi gitu sih. Ya udah. Habis ini si yang punya Toyo join ke kita. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu masalah. Ada inovasi nggak sih lu Pak buat kehidupan nongkrong menongkrong gitu? Kalau inovasi dari gue kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Karena emang nongkrong kebutuhannya itu ya. Iya. Ya siapa tahu kita nongkrong harus tiap nongkrong harus ada target sesuatu, bikin project, bikin ini gitu. Tapi itu bukan inovasi juga. Semua orang juga ngelakuin itu kan. Kalau menurut gue kalau bikin target itu kayak apa sih? Terlalu memaksakan ya. Iya. Jadi emang jalanin aja. Iya, gitu. jalanin aja. Ngikutin alur gitu ya. Let it flow gitu. Kayak lagunya Indina Menzel dong, Let It Go aja. Menurut lu penting nggak sih nongkrong itu Pak? Menurut gue penting. Menurut gue juga penting soalnya. Sangat-sangat penting sih menurut gue. Di masa-masa kita berkembang ini ya. Iya. Kita butuh banyak perspektif tentang Balik lagi ke perspektif. Iya, benar-benar.
Karena kan yang hidup bukan cuma kita aja. Ada banyak orang lain. Walaupun kita memiliki kehidupan yang sama, tapi belum tentu kita punya perspektif yang sama juga kan. Nah, dan kita ntar juga hidup kan bersama orang lain juga. Oke. Nongkrong. Salah satu kegiatan paling wajib bagi mahasiswa. Setuju? Bukan paling wajib sih, paling sering gitu. Kayaknya lebih, kalau- gimana? Kalau paling wajib juga gue setuju sih kayaknya. Iya sih. Kayaknya mahasiswa di lingkungan kita di luar sana lebih sering nongkrongnya daripada ngampusnya. Iya, bener. Karena emang di kampus tuh materi yang didapat tuh udah ada di Iya. platform-platform digital Iya. dan itu lebih ringkes juga. Iya, bener. Jadi karena emang perlunya nongkrong tuh emang buat ngaplikasiin Iya, bener. teori-teori yang udah didapat di kampus ke real life gitu. Sebenarnya kayak nongkrong. Iya, setuju. Oke. Kalau emang ada pertanyaan buat sudut pandang owner, ntar langsung sampein aja kalau si Oh, boleh? boleh langsung Oke. aja. Jadi ntar mungkin si sudut pandang owner kopian itu ngasih pertanyaan balik. Kan biasanya owner kopi juga ada keluh kesah. Oh iya. Yang nongkrong 10, yang mesen cuma 2. Oh iya, tentunya dong. Bener. Lu biasanya gitu nggak? Enggak sih. Enggak, ikut mesen kan? Ikut dong gua. Ini kan pesanan lu barusan. Oh Kan iya. nambah 2 kali di sini. Anjay. Ya gue soalnya kalau nongkrong ya nggak bisa 1 jam 2 jam gitu, nggak bisa buru-buru gue kalau nongkrong. Oke. Ya udah, kita lanjut ngobrol santai aja ya. Ya udah. Oke. Jadi gitu. Asik ya ternyata nongkrong itu. Iya. Oke. Wih, gimana dia? Nah ini nih yang ownernya nih, yang punya kopian. Siap. Kenalan dulu bang. Bang. Saya Ari. Ari. Iya. Kristo. Oh. Ini kayaknya bakal asik sih. Kalau berbareng boleh ya? Boleh join lah. Kan jadi seru, ada 2 sudut pandang, 2 insight gitu. Satunya dari pelanggan yang memang sering nongkrong, dan satunya emang owner Iya, saya. tempat yang ditongkrongin biasanya. Gimana nih ngobrol apa nih? Jadi perkenalan dulu sih. Jadi kenalin, namaku Kristo. Jadi aku di sini sebagai ownernya cafe Toyo House ini. Sebenarnya itu aja sih. Boleh diceritain sejarah singkatnya Toyo House ini nggak, Chris? Sejarah singkat. Kayaknya kayak kenapa tiba-tiba ada Toyo, terus kenapa kok ambil konsep kopian yang kayak gini, kan banyak konsep tuh. Oh ya. Jadi awal mulanya tuh gara-gara aku kan kelulusan tahun 2020. Dulu SMK juga kan. Di atas kita setahun berarti. 2020 habis itu corona, Sorry. Lanjut. habis itu corona kan. Corona, Covid, habis itu aku bingung enaknya kuliah apa kerja. Kayak kuliah bayar mahal-mahal, nanti jatuhnya cuma online. Kerja juga aku nyari kerjaan, ngelamar di mana-mana nggak dapet. Aku kan cuma anak lulusan SMK kan, males terus. Habis itu ya udah aku sambil stres gitu mikirin selama dari Februari sampai Juli. Aku mikir keras tuh gimana sih caranya biar aku Waktunya buat itu. iya biar bisa produktif gitu. Habis itu kan aku pas itu juga galau-galauin cewek kan. Aduh. Habis putus. Siap. Berat. Berat. Siap. Kayak sampai kapan sih gue bakal mikirin cewek gitu. Gue harus berkembang sebagai cowok gitu kan, terus gitu kan. Siap. Terus saat itu pernah aku menemukan itu, awal mulanya pokoknya aku menemukan drama Korea. Gara-gara ada drama Korea. Toyo kebentuk gara-gara drama Korea. Judulnya tuh Itaewon Class. Jadi terinspirasi kan aku. Nah, kebetulan juga keluarga aku ini kebanyakan backgroundnya juga di F&B. Kayak kakakku perempuan itu dulu jadi komis chef di Bali, ada Keren. di hotel gitu bintang 5 juga. Bintang Jadi, 5. Bintang 5. Jadi
Tapi nggak salah sih, tapi emang seenak itu sih menu-menunya. Iya. Jadi dari situ, jadi yang misalnya bagian masak-masaknya, ide-ide menunya itu dari kebanyakan dari keluarga gue. Dan aku ini desain konsep ininya, brandingnya. Jadi desain grafisnya. Biar tetap ngikutin zaman gitu ya. Iya. Anak muda. Jadi kan kalau keluarga aku dulu mungkin bukanya kan warung-warung yang misalnya konvensional gitu. Iya, maksudnya ya gitulah pokoknya. Ya. Jadi Keren. dicampurin dengan ideku, jadi kan konsepnya minimalis aja deh, catnya putih bersih, perabotannya kayu-kayu gitu kan, asing gitu. Udah gitu sih. Aku ya bagian desain kan, kebetulan backgroundku juga anak DKV. DKV. SMK-nya DKV ya. SMK-nya DKV, jadi branding, desain grafis, ilustrasi, simpel-simpel gitu. Ini gambar sendiri semua berarti. Iya, jadinya ya gitu, saling melengkapi sih sama keluarga ini. Dan ini dari 2020 sampai sekarang berarti udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sebelum punya tempat ini nih, Toiwo House nih, sering nongkrong nggak? Dulu sempat sering. Emang suka ngopi-ngopi, nyoba-nyoba gitu. Gimana rasanya yang biasanya ngopi di tempat orang lain, terus tiba-tiba punya tempat kopian sendiri itu gimana? Jujur aja selama 2 tahun ini masih nggak percaya. Nggak percaya, Kayak- denial gitu ya? Gila, aku buka kayak gini nih, gitu. Masih bingung. Gitu. Nggak tahu ya, sebenarnya masih nggak percaya, tapi ya kan must go on lah, tetap harus berkembang terus. Gitu. Gelo sih, keren nggak Bang? Iya. Dari drama Korea nggak? Dari berarti motivasi intinya dari itu Taiwan kebentuk ini di Taiwan Class itu. Iya, dari drakor Taiwan Class itu. Gitu sih. Terus kan 2 pokoknya tahun ya jalannya ya udah. Iya, 2 tahun. Keren. Pokoknya selama corona itu benar-benar mikir keras gitu. Benar-benar ini sih bisa dibilang sad boy gitu. Sad boy, Pas corona itu depresi gitu. Ini lagi di fasenya Bang Ari nih. Oh ya. Bukan sad boy depresinya, lagi nyari jati diri. Oh, Siap. bisa sih nanti ngobrol-ngobrol nanti. Nah itu kan tujuannya program ini dibentuk tuh saling ngasih insight dari beda pandangan gitu. Iya. Beda perspektif. Yang biasanya Bang Ari ini nongkrong, nugas di tempat tongkrongan, kopian. Gimana kalau saling sharing antara yang sering nongkrong sama yang punya tempat nongkrong? Nah, Gitu. bisa nanti sama-sama. Oke. Terbuka. Aku ini orangnya terbuka sih. Siap. Menerima semua orang juga. Tapi emang ilmu yang paling mahal itu pengalaman sih. Tapi aku punya pertanyaan nih. Coba. Pertanyaan apa coy? Lanjut Aku kan aja. kebetulan sering nongkrong nih. Nah kebanyakan kafe-kafe yang aku kunjungin itu ya siapa sih yang nggak nyari duit dari buka usaha kan? Nah, Kenapa nih Mas Kristo itu berani buka yang minimalis kayak gini? Dan aku yakin kayaknya yang datang ke sini nggak nyari yang rame gitu loh. Dan Iya, sementara kalau nggak rame ya, mohon maaf mungkin insightnya nggak terlalu gede ya. Kenapa sih Mas Kristo berani yang kayak gini? Ya padahal banyak konsep yang Iya. lain yang lebih menggoda ya. awalnya sih ini sih. Dulu juga emang ada ininya sih, ada kayak modal nekat juga sih sebenarnya. Modal nekat. Modal nekat ya? Juga. Siap. Saya keluarnya ideku dalam kurun waktu berapa ya, ini 2 bulan ini persiapan Toiwo ini 2 bulan. 2 bulan. bulan. Langsung gas dulu dah pokoknya, daripada nggak mulai gitu. Aku mikirnya gitu sih. Tapi sekarang aku belajar sama 2 tahun ini, aku sempat mau mikir ini, mulai ganti-ganti konsep lagi. Oh, Jadi biar bisa universal juga diterima banyak orang gitu. iya. Karena emang dipandang dari sebelah mata tuh kayak segmented gitu. Iya, kalau orang-orang lihat mungkin terlalu niche. Iya. Terlalu ini banget gitu. Jadi pengen yang bisa lebih menerima banyak orang gitu kan. Pengennya sih juga gitu. Sudah belajar juga sih sekarang. Sempet mau ganti-ganti konsep lagi, lebih mengembangkan ini produknya gitu sih. Oke. Keren sih. Ya. Berapa berarti sekarang umurnya? Sorry. Umurnya tahun ini 20. 20. Pak, bayangin, Pak. Umur 20 ya? Berarti buka ini umur 18 ya? Gila. Di umur yang sama, kita ngabisin duit, dia dapat duit gitu. Kita ngabisin duit buat Tapi- nongkrong ya? Iya. Tapi hitungannya kan ini juga pakai duit kuliah. Iya, udah duit kuliah buat ini dah. Gitu. Oh, berarti kita cuma beda keputusan aja ya. Iya beda Bisa. keputusan.
Tapi mentalnya bagus sih, berani bikin ginian. Ya, ntar ujung-ujungnya kita juga bakal nyari duit. Ujung-ujungnya kita juga bakal ngerasain fasenya Bang Iya. Risto ini. Tapi sempet aku sebenarnya ya pengen juga kuliah. Cuman masih belum ada kesempatan. Tahun depan mungkin. Boleh. Gas lah kuliah. Cari yang emang benar-benar bisa sambil jalanin toiwo ini. Bener banget. Itu sih. Berarti Mas Risto belajar kopi itu dari mana? Belajar kopi itu sebetulnya di awal-awal buka tuh nggak ada kopi. Oh, nggak ada kopi. Nggak ada kopi sebenarnya, di awal-awal buka tuh nggak ada kopi. Sama sekali nggak ada kopi. Berarti Cuman kayak minuman-minuman kayak matcha, red velvet gitu-gitu loh, coklat Oh. gitu. Dulu cuman minuman rasa-rasa doang. Mm-mm. Setahun setelahnya baru aku mulai explore gitu. Gimana sih caranya? gitu. Nggak ngerti kan aku. Dan juga mau beli-beli apa namanya? Alat-alatnya itu loh, alat-alat barista kan mahal ya. Iya. Beli mahal-mahal nanti malah sepi kan, malah rugi ya. Iya. Beli mahal-mahal alat-alatnya gitu. tapi sekarang udah ada kan alatnya. Enggak pakai alat nih. Nah, yang cerita dulu nih. Ada yang Coba. cerita nih. Coba santai aja. Kebetulan banget gitu. Saudaraku ini ternyata kayak apa ya? Suppliernya kopi-kopian ternyata saudaraku di Jakarta. Terus Tiba-tiba kayak notice juga kan. Mm-mm. Selama aku explore tuh keluarga saudaraku yang di Jakarta tuh notice juga jadinya. Terus tak bantu deh gitu. Mana kopi-kopi gitu. Jadi awalnya dari situ sih. awal main Gara-gara kopi. saudara juga. Ya termasuk dibilang privilege sih iya gitu. Iya. Privilege tuh. Iya. Bagus. Privilege itu penting juga. Penting. Ya gitu sih. Gara-gara itu jadi sekarang kalau masuk kopi sekarang ya udah dibantu sama ada supplier jadi bikinnya lebih gampang. Pemrosesannya tuh gampang juga ini. Lebih gampang. Berarti sekarang pakai alat tools yang manual aja gitu. Ya misalnya nyeduhnya doang gitu. Oh. Nggak sampai yang digiling-giling dulu apa gimana-mana Oh, yang iya. ribet-ribet tuh enggak. Karena Udah emang langsung proses. awalnya itu nggak kopi ya. Biji kan? Mana? Biji. Biji ya, biji-biji. Bentuknya biji. Itu nggak sampai Masih kayak raw. gitu sih. Tapi Minta tolong sama orang. Kalau tapi ada peningkatan gitu nggak setelah adanya menu kopi? iya, langsung peningkatannya lumayan malah. Justru keuntungan besar sekarang ini malah dari kopi. Nah, Di kopi. lihat dari pelanggan-pelanggan yang lain kayaknya banyakan kopi ya Mas. Iya. Ini yang aku beli ini menu baru ini. Iris apa tadi? Irish Coffee. Irish Coffee. Kan semakin aku juga mau explore juga kan. Enak bikin yang lain. Itu sih. Iya, emang lebih banyak kopi orang-orang. Kopi ya? Untungnya juga lebih banyak dari kopi. Tapi terlepas dari itu semua, kan kami di sini tuh kaum yang nongkrong gitu. Oh, kau menang. Kaum nongkrong maksudnya yang nempatin tempat orang gitu. Betul. Yang ngemanfaatin tempat orang gitu. Oke. Ada keresahan nggak sih dari kaum nongkrong itu? Ada apa? Keresahan gitu. Keresahan. Kayak nih anak nih nongkrong doang nggak pesen apa nih anak nih gimana ini ngabisin listrik kayak ini gitu. Keluarnya sih nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Kayak kita sekarang Ya, ini gitu, nggak balik-balik gitu. Jadi kalau nggak pulang-pulang itu tak matiin lampunya. Kalau yang Kalau nggak yang ngeplay lagu Sayonara itu ya. Sayonara. Iya. Siap. Itu aja keresahannya. itu habis itu yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Kebersihan lah ya. Kebersihan. Terus kalau di toilet nggak diguyur anjir. Kan Ada emang. ada. Gitu kayak ada. Males banget. Masih ada ya orang-orang kayak gitu. Masih. Nah, tujuan program ini kan generasi perubahan, agent of change. Jadi kita ngerubah pola pikir yang kayak gitu. Ya. Iya. Makanya kita memperbanyak insight. Jadi ini ditemuin lah antar insight sudut pandang ini dan sudut pandang ini. Iya. Bener banget. Enggak apa lanjut aja. Lewat dulu. Stop mau pulang ya? Dadah. Thank you ya. Hati-hati. Nah, itu tujuannya. Gitu. Kira-kira abis ngobrol ada motivasi buat bikin tempat nongkrong sendiri nggak, Bang Ari? Kalau aku jujur pengen sih. Sebenarnya aku juga potong. Lanjut Sebenarnya aja. aku juga beruntung juga loh. Beruntung gimana maksudnya? Buka kafe di rumah sendiri kan nggak semua orang Makanya bisa, ini kan? rumah Iya. sendiri, vibes-nya tuh kayak rumah sendiri Iya, loh. rumahan iya. Kayak nongkrong di sini tuh hawanya tuh pulang ke rumah gitu. Kan kita kami sebagai kaum bukan kaum terus dari tadi. Sebagai kelompok perantauan kan jadi kangen rumah gitu. Setiap nongkrong di sini.
Singgah. Apalagi playlistnya ajib gitu, tenang gitu. Biasanya kafe-kafe yang lain dep Chill gitu ya. temponya cepet-cepet gitu. Di sini santai. Kalau di sini hari-hari yang sering banget rame itu hari apa? Weekend kah? Ya weekend itu sih. Weekend. Minggu. Tutupnya tiap Senin. Iya, hari Senin tutup. Senin tutup. Soalnya emang nggak produktif ya kalau buat nongkrong. Banyak kegiatan orang-orang yang nongkrong juga biasanya hari Senin. Jadi gitu. Gimana? Itu ya, tadi ya itu. Masuk beruntung juga aku keluarga bisa masak. Terus rumah ini kan dulunya garasi di mobil. Tempat ada. Sebetulnya kalau orang-orang buka kafe itu kan nyewa tempat ngontrak tempat tuh itu mahal. yang bikin Itu yang bikin mereka langsung biasanya Down. kan gulung tikar biasanya. Down, Gara-gara iya. nggak bisa bayar kontrakan gitu. Bahkan sebelum dia baru konsepan aja. Ini tempat gimana? Ini ntar budgetnya gini. Aduh, dia jadi nggak jadi mulai. Perabotannya baru semua. Ini Itu sih. perabotan di sini asik ya. Ini perabotannya kebanyakan Pribadi. Memang pribadi. Bisa dibilang kayak barang-barang kolektor gitu. Iya. Apalagi di basement. Udah di basement kan Bang Ari? Udah. Keren ya. Keren. Gila. Nah ini abis ini di bawah juga mau buka studio. Studio foto. Namanya Toiwo Toiwo Studio. Studio. Keren. Nih, cocok sama anak film. Kalian ntar Bisa kali collab. Kalau bisa. Mau magang? Mau magang? Oh iya. magang. Nanti. Langsung buka magang. Iya. Keren itu. Gas lah. Keren. Magang. Jadi pengennya Toiwo Studio nanti juga sama Toiwo House yang cafe ini bener-bener pengen aku bikin kayak ekosistemnya gitu. Ekosistem Toiwo gitu. Ya, jadi kayak saling menguntungkan nanti Toiwo Studio dan kafenya gitu. Keren. Ya. Kalau yang Dewa Studio motivasinya bukan dari drakor lagi kan? Bukan, studio emang Kirain lagi dari drakor lagi. bukan. Kalau studio emang aku juga sebenarnya emang suka foto kan. Basicnya di cafe tadi ya. Iya di kafe. Emang suka hal-hal yang Di- kreatif, gerak di industri kreatif itu. kreatif. Karena Oke, aku oke. pengennya emang lebih fokusnya foto model kan. Foto model. Aku kalau motivasi fotonya tuh pengen emang kayak membawakan kayak aku pengen modelnya bisa kayak Yang jati diri ngedirect gitu. Lebih ke ngedirectnya. Hmm. Oke. Penting loh ilmu ngedirect itu. Bisa kepake di segala workflow. Jadi nggak hanya di dunia kopian, dunia kreatif. Soalnya emang ilmu penting, Iya. apa ya, ilmu tanah bisa dibilang. Ilmu tanah. Aku pengen banget nanti kayak klien-klienku nanti bisa mengetahui oh ini ternyata aku bisa ya kayak foto ternyata semua orang bisa gitu. Meskipun dia yang awalnya alergi kamera gitu. malu-malu Gini gitu. nggak bisa pose gitu kan banyak gitu kan ternyata Oke. ya semua orang bisa aku pengen gitu sih. Sama sih, aku minatnya juga di bidang-bidang konsultan gitu, konsultan. Jadi emang konsul tempat konsulnya. Gitu buat konsul apa? Konsul? Ya contohnya kayak dia lagi butuh konsepan buat ini, buat apa ya? Kayak video company profile contohnya, contoh langsung spesifik gitu. Dia nggak ada konsepan, dia cuma pengen bikin video company profile gitu. Company-nya ini. Kan biasanya orang terima itu, orang manggilnya itu dari teknisnya doang, yang bisa ngevideo gitu, dipanggil. Tapi minus di konsepnya. Nah, aku pengennya gerak di situ juga. Jadi bagian Bukan idenya juga konsepnya semua boleh sih asik sih. kan kurang lebih sama. Jadi gitu. Ngedirect lah ya intinya. Iya. Gitu lah. Nah, ini boleh eksperimen dikit-dikit nggak? Ya, eksperimen apa nih? Bukan eksperimen yang aneh-aneh. Kita main role play, saling tukar posisi, tukar sudut pandang. Bukan sudut pandang, lebih tepatnya kalian bayangin lah. Gimana kalau si Bang Hari jadi owner kopi, nah si Kristo meskipun udah pernah jadi pelanggan tempat kopian, tapi bayangin aja kalau Bang Kristo nggak punya Toiwo ini, datang ke Toiwo ini. Oh gitu. Nah, kita mulai dari Bang Kristo dulu yang punya owner Toiwo House. Bayangin aja kalau sebagai customer ke sini, kira-kira bakal gimana? Terus pasti ada kayak keresahan. Berarti aku menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari kafeku bener. sendiri. Mungkin bisa jadi ntar ke depannya, oh iya ternyata Toiwo kurang ini. Gitu. Kan tujuannya program ini emang benar-benar cari perspektif lain gitu loh. Kan selama ini Bang Kristo
Ya jelas pernah mikir kekurangan dari Toiwo. Tapi diketemuin sama customer yang bener real customer kan biasanya ada sudut pandang baru nih. Toiwo kurang ini gitu. Jadi benar-benar bisa saling melengkapi lah, bukan melengkapi, saling apa namanya? Berkaca diri. Jadi aku ngomong dalam sudut pandang jadi customer. Terus bayangin si dia owner Toiwo House itu. Si Ari Toiwo House. Oh gitu. Bisa nggak? Bisa sih, cuman nggak enak aja. Nggak apa-apa. Anggap aja ini diri sendiri gitu. Pengen ngomong apa ke diri sendiri. Oh gitu. Tapi nggak enak dong, nggak enak. Malu. Nggak apa-apa. Ini malu. karena emang gila bisa malu. Coba, nggak apa-apa. Santai aja kita ngobrol. Kita sharing santai di sini. Ya, gimana ya, sudah. Nggak harus ke hal-hal teknis kayak gini. Kayak emang gimana ya? Toiwo ini harusnya kayak gini sih, nggak harus bilang teknis ke tempatnya, ke pelayanannya, nggak. Ya pokoknya melihat Toiwo sebagai pelanggan, bagus ini tanamannya, rapi-rapi semua, hijau. Nah, itu salah satu yang bikin nyaman di sini tanaman. Gila, hijau-hijaunya itu. Semua dirawat gitu. Aku senangnya ini sih. Kalau di customer aku sukanya tanaman ini. Terus ya bersih. Parkirnya ya cukup lumayan. Tapi Mobil sebenarnya bisa kan ya? Bisa. Cuman kalau terlalu rame juga kurang sih. Memang kelemahannya di situ sih. Terus ini ada tiang PLN juga nih. Tapi Perlu dipindah ini. ini juga jadi kelebihan, Pak. Apa? Deket sama customer. Jadi kalau masalah khawatir tuh nggak ada. Oh gitu. Nah, biasanya kan Cuman tempat harusnya bisa dipindah ini. Sebenarnya emang kelemahannya di sini juga. Jadi parkirnya bisa lebih luas harusnya. PLN, tiang PLN ini. PLN ini harus lebih. Hei, PLN. Nah, Anda ya? kalau mau pindah bayar 2 juta. Ada. Ada. Ada perjanjiannya kayak gitu. Anda tolong pindah. 2 juta. Iya, coy. Bayar 2 juta coy. Parah banget PLN. Menghalangi mobilitas orang lain. Anda PLN. Anda tolong tiang Anda tolong dipindahkan. Terus apa lagi? Kira-kira kalau jadi customer tuh ngapain sih? Bakal ngapain ke Toiwo ini? Aku sih kalau first time mikir kalau jadi customer makanya ya kerjain tugas. Ngerjain tugas. Cocok banget emang buat produktif di sini. Nah, dan tempatnya emang cenderung nggak terlalu ramai banget sih emang. Datangnya mesti 2 orang, 2 seru. Minum dulu. Dua Produk orang. Anda sendiri nih. Hah? Iya. 2 orang terus pulang, 3 orang pulang. Jarang kalau yang Langsung rame gitu jarang. berkelompok gitu ya, Jarang. Itu sih. Kalau tempat untuk cari yang aku chill, yang bisa enjoy musik, bisa in my own apa ya? Main, bukan. Main kayak apa ya? Pernah kamu kerja, habis itu kamu udah produktif banget ya in your workflow dah. Kayak kamu udah di mindset kayak kerja udah di gitu. Aku bisa menemukan tuh di sini. Di Toiwo. Iya sih. Aku pernah kok memposisikan diriku jadi customer, aku kerja juga di sini ya. Udah. Aku seneng juga di sini. Cuman kelemahannya mungkin juga di tempat mungkin agak sempit kan. Tapi kan ada basement ya? Iya ada basement sih. Basement. Cuman kalau di atas ini memang agak sempit kan. Kelemahannya di situ. Soalnya memang bukan ditujukan untuk rame-rame juga. Oke. Di bawah ya nanti lebih rame. Untuk kelemahan apa lagi ya? Kira di customer apa ya? Untuk pelayanan sih bagus. Bagus sih emang. Kayak cepet ngelayaninnya, sat gitu. Apalagi ini menu baru tadi tiba-tiba ditawarin, Jer. Setengah harga gitu. Menu baru. Terus berinovasi Bang Risto. Itu aja ya. Kalau emang ngerasain jadi customer, itu aja. Dulu sih wifi-nya nggak sampai depan sini dulu wifi-nya. Sekarang udah beli Ekstra itu ya, router lah, beli router lagi untuk internet biar nyebar. Beli router bukan extender, beli router lagi. Wifi sendiri. Enggak, beli routernya kan ada router satu lagi, disambungin lagi ke depan jadi 2 router gitu. Biar sinyalnya nyampe gitu kan. Nah, keren. Fasilitas lengkap sih di sini. Kamar mandinya senyaman itu. Menunya mungkin aku. Menunya kalau mungkin
bisa lebih beragam lagi. Tapi orang-orang kalau ngeliat menu tuh pasti ngeliat yang di baris-baris awal doang. Jadi kalau emang mau nonjok target ini menu harus laris nih, harus laku nih. Ya harus ada ininya kan. Fontnya dibikin gede sendiri, terus di baris-baris awal. Gitu. Ada tuh teorinya tuh, hierarkinya ada. Ada. Desain hierarki. Soalnya aku juga basicnya desain dulu. Jadi orang lihat yang pertama apa gitu. Bener. Itu sih. Itu Untuk aja. tempat juga nyaman, menu tuh nyaman. Nah, siap. Mungkin bisa ditambahin lampu lagi sih, bisa lebih terang lagi. Tapi kalau lebih terang bikin pegel. Udah mata. ya, malah capek nanti. Tapi kalau yang di basement kayaknya emang perlu Iya, kalau penerangan basement lagi. lighting lagi perlu dibagusin. Bukan ditambahin lampu ya, mungkin lampunya aja yang diganti yang lebih gede wattnya, intensitasnya. Apa lagi ya? Udah sih itu aja sih untuk sementara ini kalau aku sebagai customer ya. Oke. Tapi penting kok ngerasain jadi customer itu. Mungkin next time cari tempat-tempat terus nongkrong di situ sendirian dan ngerasain lah Benar banget. nongkrong di tempat orang lain. Oh ternyata ini bisa dimasukin nih ke Toyo. Oke lanjut. Kalau ini nih kan tadi Bang Ari aslinya tuh emang yang si nongkrong di tempat paling. orang. Bayangin kalau punya Toyo House ini. Oke. Kita bicara inovasi dulu deh. Apa terlalu jauh inovasi? Enggak ya? Mungkin ada ide yuk. Ada ide apa gitu? Kan selama ini ngerasainnya jadi orang yang nongkrong di tempat orang. Sekarang coba bayangin aja Bang Ari nih punya Toyo ini. Jadi ownernya. Dan OTW lagi buka studio gitu. Amin ya Allah. Gimana ada? Lu bakal ngapain ya Mas Ari? Sebenarnya tadi kebetulan ada customer lain ya. Sekarang ngebayangin jadi owner tuh apa ya? Lebih ke kaget sih. Karena kan kalau aku memposisikan diri sebagai owner nih, ini kan konsep yang udah dibikin ini. Lebih ke anak muda nggak sih? Aku mikirnya gitu. Nah terus ternyata tadi ada customer yang itu udah nggak anak muda lagi, dan itu bener-bener Ternyata bisa ya. iya bisa. Kayaknya karena ada minum kopi itu kayaknya. Penting Bikin banget. iya, bikin kayak cocok lah gitu. Nggak cuma anak muda gitu. Bahkan bisa lebih dewasa lagi, bisa cocok sih nongkrong di sini. Setuju. Jadi sempat rencana sih, setuju juga. Setuju. Kalau ngomongin dewasa kan. Iya, dewasa. boleh juga sih. Itu bukan dewasa Kalau doang. Ntar sesi itu dewasa. targetnya orang Korea beneran. Oh, iya. Orang Korea datang ke sini. Lagi main-main ke Malang kali. Kamsahamnida Ya. gitu. Aku nggak tahu Pernah bahasa. loh, pernah loh. Ya, Dulu ada, orang orang Korea. Korea. Gimana? Beneran ada. Orang Korea dulu pernah datang ke sini. Itu emang kenal apa? Enggak, Stranger gitu. Stranger dia ketemu di Google Map, dia pengen makanan Korea gitu. Dia pengen coba ke Malang gitu kan. Tiba-tiba ya udah. Terus Datang dia annyeonghaseyo. Ngobrol. apalagi hype-nya orang Korea itu kan kayak kerasa Iya. banget. Gitu. Tapi Kayak setelah- hanya aku bawa. Nah, habis itu setelah dia nanyain, "Are you Korean?" No, langsung mukanya lemes tuh. Wah, biasa. Dia berharap ketemu orang Korea kan di sini. Ternyata enggak. Tapi harusnya mereka seneng sih kayak budaya Korea kebawa gitu. Dia gimana? Aku pernah nanya juga, makanannya cukup Korea kah untuk standar? Itu nanyanya gimana? Pakai Google Translate. Pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. What do you think gitu about our Korean food? Ya, lumayan. Boleh lah, Korean gitu, lumayan lah. Mungkin bisa dikembangkan lagi gitu. Terus apalagi kalau Bang Ari nih punya Toyo House dan akan berjalan Toyo Studio tuh buka. Akan mau dibawa kemana? Terus kenapa? Mungkin kayaknya bakal ada perluasan target pasar. Akan ada perluasan target pasar. Tanpa apa ya? Tanpa harus Meninggalkan. bikin konsep ini tuh pudar, iya, bener. Hilang gitu ya. Iya, Konsep ini masih ada. konsep ini masih ada, tapi
kita juga ada perluasan pasar gitu kayaknya. Oke. Target Itu market boleh gitu. sih. Aku itu pemikirannya, aku pengen benar-benar mikirin itu tapi aku nggak bisa merangkai kata-kata. Beneran. Nah, itu kan jadi ketemu nih. Kan tujuan itu emang mencari benang merah di antara dua sudut pandang. Iya, iya. Biasanya pada jalan ke jalannya masing-masing. Padahal ada gitu loh jalan tembusan itu yang bisa saling ketemu dan jalan bareng. Kan jadi lebih cepat. Iya, iya. Ibaratnya yang awalnya naik motor kecepatan maksimal 100, terus jalan bareng naik Lamborghini. Gitu. Kan keren gitu. Itu analogi konyol tapi lumayan gitu loh. Jadi, mana tadi? Lagi? Udah habis aja. Sama sih aku juga. Kita masak lagi ya. Last shot tadi enak banget, coy. Gimana lanjut Mas Ari? Lanjut Bang Ari. Apalagi ya? Jadi target pasar. Target pasar, ngeluasin target pasar. Kayaknya baru itu deh. Baru itu. Ya udah, kalau emang baru itu simpen baik-baik konsepnya itu. Kalau emang butuh di kemudian hari kan bisa kepake. Benar-benar. Jadi gitu. Ketika ada kesempatan ya. Pasti. Yang sering nongkrong kalangan mahasiswa ya di sini. Iya, banyak mahasiswanya. Gila. Mahasiswa rantau. Kayak kita ini. Nih, aku dari Padang. Gila, jauh banget Padang tuh. Padang. Kayaknya konsep-konsep kayak gini ada banyak nggak di Padang? Kayak gini. Kayaknya masih bisa aku katakan jarang deh. Jarang ya. Berarti Masih bisa. susah nemunya. Tujuan Bang Ari jauh-jauh ngerantau kan juga nyari perspektif lain kan ya. Yoi. Perspektif lain membuat kita dewasa. Iya. Semoga aja. Semoga aja. Oke. Udah, itu aja. Itu aja sih kayaknya. Oke. Iya. Pokoknya aku pengen ngomong sih, kalau konsep bisnis tuh untuk yang baru pemula ya. Paling gampang udah itu, amati, tiru, modifikasi. ATM ya. Di desain itu banyak konsep awal belajar ATM tuh amati, tiru, modifikasi di desain ya. Teori itu bisa diterapkan di bisnis juga. Yang ada dulu deh kalau mau. Yang sekiranya marketnya udah ada. Kalau kamu baru mulai terus mencari target market yang baru itu susah. Orang-orang nggak kenal produkmu juga kan. Paling nggak orang yang udah kenal dulu gitu. Terlalu idealis tuh juga menyesatkan kan kadang. Harus. Kecuali kalau duitmu memang banyak. Nah, itu lah. Oke. Keren. Udah sih. Ya, Itu dulu ya. itulah dua sudut pandang kalau dipertemukan tuh ngasilin obrolan yang emang benar-benar dibutuhin dari dua belah pihak. Jadi jangan takut-takut kalian ngobrol sama orang yang berseberangan dengan Anda. Karena emang mungkin Anda takut ya buat ngejalanin hidup dengan orang yang nggak sejalan sama Anda. Tapi rasain lah. Kayak mungkin jalan yang lain itu lebih cepat, lebih bagus dan lebih terfasilitasi. Coba aja. Cara simpelnya ngobrol dengan orang yang berseberangan dengan Anda. Harus berani ngomong. Harus berani ngomong. Sosialisasi itu sangat penting. Benar. Siap. Kami dari Agent of Change. Terima kasih. Dan lanjut di episode selanjutnya. Kita akan bakal banyak bikin sudut pandang yang berseberangan dijadiin satu. Contohnya kayak kita akan nemuin politisi dengan seniman. Bayangin aja kalau politisi sama seniman bergabung. Orang yang banyak duit sama orang yang banyak konsep. Kalau bergabung akan jadi, kita tungguin di episode selanjutnya. Thank you. Thank you Bang Chris Thank you so much. sebagai owner Teo House dan thank you Bang Ari Yoi. sebagai pelanggan Thank you. kopi-kopian lain. Sangat senang bisa berada di sini. Siapa juga. Oke. Good job. And